Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Freddy Rianto. Kali ini akan dengan mapel prakarya kelas 9 semester 2. Nah, untuk semester 1 kita flashback ke belakang. Semester 1 kita telah membahas tentang kerajinan. Nah, untuk semester 2 kita akan membahas materi tentang pengolahan. Apa itu pengolahan? Yuk kita mulai sama-sama. Ada yang masih ingat untuk kelas 7 dan kelas 8? Pengolahan itu apa sih? Secara garis besar atau secara dasar, pengolahan itu mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi, produk jadi. Nah, untuk kelas 9 kita bicara tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ya, seperti yang ada di tampilan itu bermacam-macam bahan atau pengolahan dari hasil perikanan dan peternakan. Nah, pengolahan itu sendiri tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai bentuk ungkapan rasa bangga dan wujud syukur pada Tuhan serta bangsa Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan di wilayah sekitar kalian berdasarkan rasa ingin tahu serta peduli terhadap lingkungan. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Yaitu merancang pembuatan produk olahan makanan dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi berdasarkan orisinalitas ide, yaitu nanti berdasarkan apa? Pengetahuan kalian atau ide dari kalian sendiri dan cita rasa estetis diri sendiri. Ya, tentunya melalui apa? Pelatihan atau percobaan-percobaan dulu. Yang keempat, membuat, menguji dan mempresentasikan produk olahan bahan makanan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, tentunya ini nanti ketika kalian membuatnya pengolahan ya tetap memperhatikan 3K. Lanjutlah, ini kira-kira petanya seperti ini. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan itu ada 2, yaitu menjadi makanan atau produk jadi dan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, nanti bisa juga kita mengetahui pengertiannya apa. Pengolahan yaitu apa tadi? Mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau makanan jadi. Terus jenis dan manfaat. Jenis-jenisnya itu apa saja dari peternakan dan juga manfaatnya. Lalu jenisnya apa saja dari perikanan dan juga manfaatnya. Lalu metode pengolahannya. Nah, ini metodenya sesuai. Jangan sampai ketika kalian sudah memilih bahan tetapi metode pengolahan yang digunakan caranya berbeda. Lalu tahap-tahapannya, ini juga harus melalui tahapan dari A sampai Z. Dari awal sampai akhir itu harus
berkesinambungan. Serta setelah hasilnya atau produknya jadi, jangan lupa kemasan serta penyajiannya juga harus disesuaikan dengan bahan makanan. Nah, ini seperti yang ada pada buku paket kalian ini. Amatilah gambar 4.11. Indonesia memiliki berbagai jenis bahan makanan. Nanti kalian bisa sambil membuka buku dan mempelajarinya. Nah, dalam bab ini akan dibahas kandungan protein hewani yang terdapat pada olahan hasil perikanan dan peternakan. Kandungan proteinnya apa saja ya? Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan secara sensorik. Sensoriknya yaitu ada aroma, terus rasanya, lalu teksturnya. Memiliki bentuk menarik dan bernilai gizi tinggi. Ya, karena hasil peternakan dan juga perikanan itu memiliki nilai gizi yang tinggi. Lalu bahan pangan hasil peternakan dan perikanan antara lain apa? Kalau perikanan itu ada ikan, udang, cumi, rumput laut, daging. Kalau peternakan itu ada juga dagingnya, telur dan susu. Nah, dari hasil perikanan dan peternakan itu cenderung mudah rusak, mudah dan cepat rusak. Makanya kita jangan sampai ketika melakukan pengolahan bahan pangan hewani ini dengan cara atau metode yang tidak pas, karena bahan pangan ini cenderung mengalami kerusakan yang cepat dan sangat mudah. Lalu cara pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yaitu ada 4. Bisa kalian melakukan pembekuan, lalu ada pengeringan, pengasapan dan curing. Nah, ini contoh olahan hasil perikanan dan peternakan. Ada sushi. Sushi itu apa? Makanan khas Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, sayuran mentah atau sudah dimasak. Nah, kalau di Indonesia itu kecenderungan yang kita tahu yang hampir sama dengan sushi itu apa? Arem-arem. Arem-arem itu hampir sama dengan sushi. Lalu ada juga sajian unik unta bakar utuh. Nah, ini berasal dari Arab. Lalu ada juga ayam goreng tepung crispy. Nah, sekarang bisa dengan mudah atau banyak sekali di sekitar kalian. Yaitu apa? Terkenalnya chicken atau ayam goreng tepung crispy. Lanjut kita masuk ke pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap saji. Nah, jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur dan susu. Berdasarkan ekologinya, kita masuk dulu ke ikan ya. Berdasarkan ekologinya, ikan itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Perairan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Air tawar itu apa? Sungai, danau. Contohnya ya ikan lele, ikan mas dan bawal. Seperti
Mungkin ada orang tua kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian yang membudidayakan ikan lele, ikan mas dan bawal. Lalu yang kedua, ikan berdasarkan ekologinya yang kedua yaitu perairan payau. Dikatakan payau apa? Karena ikan yang hidupnya pertemuan antara perairan tawar dan laut, seperti muara. Itu ikan yang hidupnya di perairan payau, yaitu percampuran antara air tawar dan air laut. Kalau kalian bisa jumpai kalau kalian main ke pantai Laguna, itu di situ ada muaranya. Ikan yang cenderung hidup di situ itu namanya ikan payau, perairan payau. Contohnya ada bandeng dan kakap. Lalu ekologi yang ketiga, ikan yang hidup di air laut atau perairan laut, yaitu ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, dan cumi-cumi. Nah, ini merupakan hasil perikanan, sangat tinggi sekali nilai gizinya ya. Lanjut. Nah, sementara kita membahas tentang jenis ikan. Besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya apa? Pengolahan makanan yaitu kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Nah, ini secara garis besarnya ini secara umumnya, atau misalkan hanya mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi untuk dikonsumsi, itu juga dasar dari kata pengolahan. Hasil peternakan dan perikanan. Hasil peternakannya yaitu tadi ada daging, telur, susu, itu termasuk hasil peternakan. Lalu kalau hasil perikanannya yaitu tadi ada ikan, udang, cumi-cumi. Nah, berdasarkan ekologinya tadi ikan ada 3, yaitu ikan air tawar, payau, dan air laut. Oke, ini sekilas lah. Ini kalian bisa sambil mengamati gambar 4.11. Nah, kalian bisa sambil dikerjakan soal yang ada di situ. Nanti ketika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Kiranya cukup sekian awal pertemuan semester 1. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.